Sampai berjumpa kembali bersama saya Mardiana SPD MPD. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mata kuliah strategi pembelajaran. Dan untuk hari ini atau saat ini kita akan membahas tentang pokok bahasan strategi pembelajaran langsung ya. Oke, baik. Silahkan menyimak sampai selesai. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang berpusat pada guru ya, dan strategi ini paling sering digunakan ya oleh seorang guru. Nah, pada strategi ini termasuk di dalamnya metode ceramah, lalu pertanyaan didaktik atau ilmu yang memberi uraian tentang kegiatan proses mengajar yang menimbulkan proses berpikir atau belajar begitu ya. Terus juga pengajaran eksplisit ya, lalu praktek dan latihan serta demonstrasi. Nah, itu beberapa metode yang termasuk dalam strategi pembelajaran langsung ya. Oke, baik, selanjutnya model pembelajaran langsung adalah model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep ya, atau perubahan perilaku dengan mengutamakan pendekatan deduktif ya. Selanjutnya kita akan melihat karakteristik pembelajaran langsung ya. Nah, kalau kita melihat dari karakteristik pembelajaran langsung atau direct instruction ya, adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh model pada siswa, termasuk prosedur penilaian hasil belajarnya ya. Lalu yang kedua, adanya sintaks atau pola keseluruhan dan alur begitu ya, alur kegiatan pembelajaran. Nah, lalu yang ketiga, sistem pengelolaan dan lingkungan belajar, model yang diperlukan agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar begitu ya. Itu. Oke, selanjutnya selanjutnya kita akan melihat langkah-langkah pembelajaran secara langsung ya. Nah, yang pertama, fase penyampaian tujuan ya, atau orientasi begitu ya. Jadi dalam pembelajaran langsung itu ada fase penyampaian tujuan terlebih dahulu ya. Lalu yang kedua, fase demonstrasi atau presentasi ya. Gitu. Jadi setelah menyampaikan tujuan pembelajaran lalu mendemonstrasikan atau mempresentasikan. Lalu yang ketiga, fase latihan terbimbing ya. Jadi setelah mendemonstrasikan nanti ada latihan terbimbing terhadap siswa yang akan kita bimbing begitu ya. Lalu yang selanjutnya, fase mengecek pemahaman siswa dan memberikan feedback ya, atau umpan balik begitu ya. Jadi ada fase mengecek pemahaman siswa atau evaluasi ya. Terus yang kelima, fase latihan mandiri ya. Itu jadi beberapa fase atau langkah-langkah pembelajaran langsung begitu yang menurut Soimin ya 2014. Oke, selanjutnya langkah strategi pembelajaran. Nah, pada dasarnya strategi pembelajaran mencakup 4 langkah dasar. Ini penegasan kepada uraian yang tadi ya. Yang pertama, penetapan tujuan pengajaran. Lalu penetapan sistem pendekatan pengajarannya ya. Lalu yang ketiga, pemilihan dan penetapan metode atau teknik dan prosedur pembelajaran yang paling tepat dan efektif ya.
Itu langkah-langkahnya ya. Lalu yang keempat, penetapan kriteria keberhasilannya atau proses pembelajaran ya. Keberhasilan proses pembelajarannya ya. Atau penetapan kriteria keberhasilan proses pembelajaran ya. Itu bisa menggunakan evaluasi juga di situ ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat pembelajaran langsung dan tidak langsung gitu ya. Nah, proses pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung atau yang disebut dengan instructional effect begitu ya. Lalu sedangkan pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus begitu ya. Oke, selanjutnya tujuan dari strategi pembelajaran langsung. Nah, menurut Arendt dalam Sugiarto ya 2008 halaman 49 ya, dia mengatakan bahwa model pembelajaran langsung itu dikembangkan secara khusus ya untuk meningkatkan proses pembelajaran para siswa terutama dalam hal memahami sesuatu atau pengetahuan ya dan menjelaskannya secara utuh sesuai pengetahuan prosedural ya, pengetahuan deklaratif yang diajarkan secara bertahap. Nah, itu dikatakan oleh Sugiarto ya. Model pembelajaran langsung dikembangkan secara khusus untuk meningkatkan proses pembelajaran para siswa, terutama dalam hal memahami sesuatu atau pengetahuan ya, dan menjelaskannya secara utuh sesuai pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang diajarkan secara bertahap. Oke, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran langsung menurut para ahli. Nah, sintak model pembelajaran langsung yang pertama menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa gitu ya. Terus yang kedua mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan ya. Lalu yang ketiga membimbing pelatihan. Dan keempat mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik begitu ya. Lalu yang kelima memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan begitu ya. Itu langkah-langkahnya atau sintaks model pembelajaran langsung ya. Itu. Oke, selanjutnya kalau kita melihat lagi dari segi relevansi pembelajaran langsung itu dalam kegiatan proses belajar mengajar ya. Nah, kalau kita lihat model direct instructional itu masih relevan ya, digunakan untuk pembelajaran sains pada materi yang menjelaskan konsep dan prosedural ya. Nah, model direct instruction ya dapat dipadukan dengan model pembelajaran lainnya ya. Nah, penggunaan media sangat membantu penerapan pembelajaran model direct instruction ya. Itu. Oke, selanjutnya metode yang digunakan dalam strategi pembelajaran langsung biasanya itu berupa simulasi ya. Lalu yang kedua metode bermain peran begitu ya. Itu yang menggunakan pembelajaran langsung biasanya. Terus yang ketiga metode demonstrasi ya. Itu. Jadi mendemonstrasikan atau mengilustrasikan begitu ya. Lalu yang selanjutnya metode tanya jawab ya. Itu metode-metode yang digunakan dalam strategi pembelajaran langsung. Oke, selanjutnya strategi pembelajaran langsung ini kita bisa melihat kelebihannya apa aja gitu ya. Ketika kita menggunakannya ya, jadi kita perlu mengetahui apa sih kelebihannya begitu ya. Nah, strategi pembelajaran langsung itu
guru mengendalikan isi, materi, dan urutan ya informasi yang diterima oleh peserta didik sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh peserta didik ya. Uh, jadi dalam pembelajaran langsung ini guru itu mengendalikan isi materinya ya, dan urutan informasinya itu dikendalikan oleh guru sehingga diterima oleh peserta didik itu dengan cara berurutan begitu ya. Lalu selanjutnya dapat ditetapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun kecil. Nah, jadi kelebihannya strategi pembelajaran langsung itu dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun yang kecil ya. Lalu yang ketiga dapat digunakan untuk menekankan poin-poin penting atau kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi peserta didik sehingga hal-hal tersebut dapat diungkapkan begitu ya karena melakukan pembelajaran langsung begitu ya. Lalu yang keempat dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual yang sangat terstruktur begitu ya. Lalu merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan-keterampilan yang eksplisit ya kepada peserta didik yang berprestasi rendah begitu ya. Itu sangat bermanfaat bagi mereka atau anak-anak yang berprestasi rendah ya. Lalu yang keenam dapat menjadi cara untuk menyampaikan informasi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat ya, yang dapat diakses secara tertera oleh seluruh peserta didik gitu ya. Oke, selanjutnya. Yang ketujuh mungkin kan guru-guru itu menyampaikan ketertarikan pribadi mengenai mata pelajaran gitu ya melalui presentasi yang antusias begitu ya yang dapat merangsang ketertarikan dan antusiasme peserta didik begitu ya. Lalu yang keempat, ceramah merupakan cara yang bermanfaat untuk menyampaikan informasi ya kepada peserta didik yang tidak suka membaca atau yang tidak memiliki keterampilan dalam menyusun dan menafsirkan informasi begitu ya. Lalu secara umum ceramah itu adalah cara yang paling memungkinkan untuk menciptakan lingkungan yang tidak mengancam dan bebas stres bagi peserta didik begitu ya. Para peserta didik yang pemalu dan tidak percaya diri biasanya itu ya dan juga tidak memiliki pengetahuan yang cukup jadi tidak merasa dipaksa ya dan tidak merasa dipaksa dan berpartisipasi dan dipermalukan begitu ya. Itu fungsinya secara umum begitu. Oke, selanjutnya pengajaran yang eksplisit yang membekali peserta didik dengan cara-cara yang disipliner ya dalam memandang dunia dengan menggunakan perspektif alternatif begitu ya yang menyadarkan peserta didik akan keterbatasannya ya perspektif yang inherent dalam pemikiran sehari-hari begitu ya. Lalu selanjutnya yang ke-12 ya strategi pembelajaran langsung yang menekankan kegiatan mendengar misalnya ceramah ya dan mengamati misalnya dengan demonstrasi ya dapat membantu peserta didik yang cocok belajar dengan cara-cara ini ya. Lalu yang selanjutnya ceramah dapat bermanfaat untuk menyampaikan pengetahuan yang tidak tersedia secara langsung bagi peserta didik, termasuk contoh-contoh yang relevan dan hasil-hasil penelitian terkini begitu ya. Oke, selanjutnya
Strategi pembelajaran langsung terutama demonstrasi itu dapat memberi peserta didik, tantangan ya untuk mempertimbangkan, kesenjangan yang terdapat di antara teori ya, yang seharusnya terjadi begitu, dan observasi, kenyataan yang mereka lihat begitu. Dan selanjutnya demonstrasi itu memungkinkan peserta didik untuk berkonsentrasi pada, hasil-hasil dari suatu tugas dan bukan teknik-teknik dalam menghasilkannya. Hal ini penting terutama jika peserta didik tidak memiliki kepercayaan diri atau keterampilan dalam melakukan tugas tersebut ya. Oke, selanjutnya peserta didik yang tidak dapat mengarahkan diri sendiri dapat tetap berprestasi apabila strategi pembelajaran langsung itu digunakan secara efektif ya. Lalu selanjutnya strategi pembelajaran langsung itu bergantung pada kemampuan refleksi guru sehingga guru dapat terus-menerus mengevaluasi dan memperbaikinya ya. Oke, selanjutnya selain dari kelebihannya ya, tentu ada keterbatasannya juga begitu ya. Dan kita akan melihat beberapa keterbatasannya ya strategi pembelajaran langsung ini ya. Nah, kalau kita melihat ya keterbatasannya yaitu strategi pembelajaran langsung itu bersandar pada kemampuan peserta didik untuk mengasimilasikan informasi melalui kegiatan mendengarkan ya, mengamati dan mencatat karena tidak semua peserta didik itu memiliki keterampilan dalam hal-hal tersebut ya. Guru masih harus mengajarkannya kepada peserta didik ya. Lalu selanjutnya dalam strategi pembelajaran langsung ini sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan ya. Kemampuan, pengetahuan awalnya, tingkat pembelajaran dan pemahaman. Lalu kita melihat gaya belajar atau ketertarikan peserta didik juga ya. Itu akan sulit kita lihat begitu ya. Lalu selanjutnya karena peserta didik hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara aktif, sulit bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilannya ya, keterampilan sosial dan interpersonal mereka ya. Itu beberapa keterbatasannya. Lalu selanjutnya karena guru itu memainkan peran pusat dalam strategi ini, kesuksesan strategi pembelajaran ini bergantung pada image guru ya. Jika guru tidak tampak siap, berpengetahuan, percaya diri, antusias, dan terstruktur, peserta didik dapat menjadi bosan begitu ya, teralihkan perhatiannya dan pembelajaran mereka akan terhambat begitu ya. Itu. Lalu yang selanjutnya terdapat beberapa bukti penelitian bahwa tingkat struktur dan kendali guru yang tinggi dalam kegiatan pembelajaran yang menjadi karakteristik strategi pembelajaran langsung dapat berdampak negatif ya terhadap kemampuan penyelesaian masalah begitu ya. Berdampak terhadap kemampuan penyelesaian masalah, kemandirian siswa, dan keingintahuan peserta didik itu jadi berkurang begitu ya. Karena proses pembelajarannya itu berpusat atau berfokus kepada gurunya begitu. Lalu selanjutnya strategi pembelajaran langsung itu sangat bergantung pada gaya komunikasi guru ya. Komunikator yang buruk cenderung menghasilkan pembelajaran yang buruk pula ya. Dan strategi pembelajaran langsung itu membatasi kesempatan guru untuk menampilkan banyak perilaku komunikasi positif siswa gitu ya. Lalu selanjutnya jika materi yang disampaikan bersifat kompleks, rinci, atau abstrak ya, strategi pembelajaran langsung ini mungkin tidak dapat memberi peserta didik kesempatan yang cukup ya untuk memproses dan memahami informasi yang disampaikan begitu. Lalu strategi pembelajaran langsung itu memberikan peserta didik secara cara pandang guru mengenai bagaimana materi disusun dan
disintesis begitu ya, yang tidak selalu dapat dipahami atau dikuasai oleh peserta didik. Nah, peserta didik memiliki sedikit kesempatan untuk berdebat, untuk mendapat cara pandang pandang ini gitu ya. Jika strategi pembelajaran langsung tidak banyak melibatkan peserta didik akan kehilangan perhatian setelah 10 sampai 15 menit ya, dan hanya akan mengingat sedikit ya isi materi yang disampaikan. Itu merupakan kelemahannya begitu ya. Lalu jika terlalu sering digunakan, strategi pembelajaran langsung itu akan membuat peserta didik ini percaya bahwa guru akan memberitahukan mereka semua yang perlu mereka ketahui, begitu ya. Hal ini akan menghilangkan rasa tanggung jawab mengenai pembelajaran mereka sendiri, begitu ya. Nah, karena strategi pembelajaran langsung melibatkan banyak komunikasi satu arah, nah guru sulit untuk mendapatkan umpan balik ya mengenai pemahaman peserta didik. Nah, hal ini dapat membuat peserta didik tidak paham atau salah paham begitu ya. Itu ya merupakan kekurangannya atau kelemahannya ya. Demonstrasi sangat tergantung pada keterampilan pengamatan peserta didik ya. Sayangnya banyak peserta didik itu bukan mengamat yang baik ya, bukan pengamat yang baik sehingga dapat melewatkan hal-hal yang dimaksud oleh guru ya. Itu. Oke. Demikian materi mengenai strategi pembelajaran langsung. Terima kasih. Sampai bertemu atau berjumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.